Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah seminar. Dan ini adalah materi terakhir dalam mata kuliah seminar. Kita sudah berada di pertemuan ke-15, artinya di pertemuan ke-16 kita siap-siap untuk UPM. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas 10 kesalahan umum penulisan TA. Apa aja? Jadi menurut pengalaman saya gitu ya selama menjadi pembimbing, ada beberapa kesalahan yang banyak dilakukan oleh mahasiswa ketika menulis TA atau tugas akhir. Inilah. Pertama, penulisan kata di. Ini sepele tapi sering sekali dilakukan oleh mahasiswa. Dan banyak orang juga melakukan ini. Kata di mengikuti kata tempat, penulisannya dipisah. Jadi kalau kamu menulis di taman, di spasi taman. Di jalan, di spasi jalan. Termasuk juga di suatu masa. Sementara itu kalau kata di mengikuti kata kerja, dibukukan itu dijadiin satu. Digunakan, disembelih gitu misalnya. Itu dijadiin satu. Kesalahan nomor 2. Bahasa asing ditulis dengan huruf miring. Jadi bahasa asing apa aja ya bahasa selain bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Jadi kalau di tugas akhir di KV kan sering banget ada kata layout. Layout ini harus dimiringin ya, italik penulisannya. Atau kamu kalau nggak mau menulis miring, cari padanannya dalam bahasa Indonesia. Padanan dalam bahasa Indonesia adalah tata letak, termasuk juga sound, font type, dan lain-lain. Kesalahan nomor 3. Nama diawali dengan huruf besar. Ini banyak banget yang lupa. Jadi kalau mau nulis Jalan Tanjung Barat, J-nya besar, T-nya besar, B-nya besar. Pulau Seribu, P besar, S besar. Jawa Tengah, agama Islam, itu juga begitu. Jadi awal nama diawali dengan huruf besar. Demikian juga dengan penulisan ke. Ke mengikuti kata tempat harus dipisah. Ke rumah, ke spasi rumah. Ke sana, ke spasi sana. Ke dalam, ke spasi dalam. Jadi ini harus dipisah. Kesalahan nomor 5. Kalimat dalam paragraf. Setidaknya di dalam satu paragraf terdiri dari 3-7 kalimat. Jadi apa tandanya kalimat? Satu kalimat ditandai dengan titik. Jadi kalau di dalam satu paragraf cuma ada satu titik, artinya itu cuma ada satu kalimat. Jadi idealnya dalam satu paragraf ada 3-7 kalimat. Kesalahan nomor 6. Halaman sampul. Kesalahan nomor 7. Rata kanan dan kiri. Kesalahan nomor 8, penulisan abstrak. Kesalahan nomor 9, penulisan referensi. Kesalahan nomor 10, daftar pusaka. Dan saya akan menjelaskan ini satu persatu. Kita awali dengan kesalahan nomor 6, sampul. Ini sebelah kiri adalah yang ideal, yang ada di Superman. Ya, kamu bisa lihat ya. Coba kita bandingkan, ini punya teman-teman kamu ya. Minta maaf saya ambil contohnya dari teman-teman kamu nih. Lihat ya, satu logo ini panjangnya 2,5 cm. Jadi 2,5 cm, 2,5 cm. Judul semuanya caps lock 12 PT bold center. Nah, ini udah bener ya. Ini udah bold belum? Belum bold nih ya. Punya Agnes belum bold. Kalau Ahmad Aswin udah bold, tapi yang salah apa? Yang salah adalah spasinya. Spasinya 1. Tugas akhir T-nya besar, A-nya kecil, yang lain tulisannya diawali dengan huruf kecil semua. Ini kalau mau bikinnya jadi adalah tugas seminar atau ujian kalau bab 1 kan ujian tengah semester mata kuliah seminar diajukan untuk melengkapi persyaratan kelulusan mata kuliah seminar gitu misalnya. Jadi disesuaikan ya. Ini Aswin udah sebenarnya udah bener ya. Nama lengkap NPM, Aswin kurang tepat karena harusnya begini ya nulisnya nih. Tuh.
nggak semuanya di center. Jadi ada nama rata kiri ya, rata kiri tapi taruhnya di tengah. Ini juga gitu ya, ini udah benar. Ini masih spasi 2, spasinya belum 1. Jadi cover seperti yang ada di dalam Superman. Sekarang rata kanan dan rata kiri. Nah, kita lihat rata kanan dan rata kiri. Ini juga banyak yang keliru. Jadi setelah bab 2 misalnya, bab 2 langsung A misalnya apa, tinjauan pustaka. Nah, terus ada pembahasan baru, subjudul lagi 1. Ada pembahasan baru lagi A kecil, B kecil. Ada pembahasan lagi setelah itu 1 dalam kurung, 2 dalam kurung, begitu ya. Jadi tandai oleh nomor kurung dan kecil atau besar. Kesalahan nomor 8, penulisan abstrak. Nah, ini juga banyak yang salah. Kenapa? Karena kurang dari 200 kata. Gimana supaya bisa mencukupi 200 kata? Pertama, kamu nulis tujuan penelitian. Jadi judul tugas akhir ini adalah perancangan infografis misalnya apa gitu ya, bla bla bla, sebagai bla bla bla. Nah ya, itu kan udah judul. Baru ngomongin tujuan penelitian ini adalah kamu kasih sedikit latar belakang kenapa adanya penelitian kamu itu ya, latar belakang alasan penelitian. Setelah itu metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan literatur. Kemudian hasil penelitian, kamu jelasin nama medianya apa, infografis, kemudian durasinya berapa, segmentasinya siapa, warnanya apa, ilustrasinya seperti apa, tipografinya seperti apa, dan rencana tayangannya. Nah, dengan demikian ini bisa terpenuhi nih 200-250 kata. Jadi tipsnya itu, setelah nama atau judul perancangan, tujuan, terus dikasih sedikit latar belakang, sedikit aja, secara singkat gitu, metode pengumpulan data, metode penelitian, dan hasil penelitian. Oke, lanjut ke 9. Penulisan referensi. Ini juga begitu. Tapi sebetulnya kalau kamu mau baca ya, mau baca suplemen ini terselesaikan ya permasalahan kamu ya, karena kita males baca aja gitu referensi, jadi kesalahannya diulang-ulang lagi. Nih, kamu harus perhatiin bahwa sumber kutipan di awal dan di akhir itu penulisannya beda. Kalau kutipan sumbernya itu ada di depan kayak begini, Gafar 2012-34. Nah, lihat deh, perhatiin kurungnya deh. Habis nama, tanda kurung, tahun, halaman. Sementara kalau sumber kutipan didahului oleh kutipan, jadi ini penulisannya ada di belakang. Jadi misalnya begini, layout adalah tata letak pada sebuah media, bisa itu media cetak berupa poster maupun koran. Nah, itu kan kutipan. Nah, sumbernya ada di belakang. Nah, ini sumbernya begini. Jadi tanda kurung dulu, nama belakang, tahun, dan halaman. Jadi ini teman-teman banyak banget yang keliru, dan entah keliru entah lupa ya. Seperti itu. Jadi kalau sumbernya ada di depan dan di belakang, ternyata penulisannya beda. Demikian juga sumber-sumber yang lainnya. Ini tapi nomor 1, nomor 2 ini sering banget terjadi. Kesalahan nomor 10, daftar pustaka. Daftar pustaka ya. Jadi ini juga gitu ya, kurang teliti karena penulisan buku sama jurnal ternyata caranya beda. Kalau penulisan buku, yang miring itu adalah judulnya, judul bukunya. Sementara kalau jurnal, artikel di jurnal, yang miring adalah nama jurnalnya. Ini sering banget kena gitu, salahnya di situ ya. Sementara yang lain kalau bukunya ditulis 1 orang, 2 orang, itu kamu baca aja sendiri ya, ini tinggal dibaca. Tapi saya mau menggarisbawahi penulisan kutipan daftar pustaka kalau buku dengan jurnal ternyata beda gitu ya. Nah, kamu nanti baca satu-satu nih ya. Kalau ada sumber, ada buku tapi nggak ada penulisnya, gimana cara nulisnya?
dalam daftar pustakannya juga ada ya, ini ada kok aturan-aturannya. Ketika misalnya buku itu nggak ada penulisnya, apa yang harus kita lakukan, atau nggak misalnya buku itu banyak banget yang nulis gitu. Jadi kalau buku itu nggak ada penulisnya, ya udah langsung aja pada judul bukunya, dikasih garis dulu, koma, judul buku. Nah, itulah dia 10 kesalahan umum dalam penulisan tugas akhir. Semoga materi ini bisa memberikan pencerahan dan membawa manfaat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap bekerja keras. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.